pembahas 1 Putri Sabrina Maharani dan pembahas 2 Hadi Wiranata. Dan terakhir ada juru kamera yaitu Septuina Intanaisyah. Kepada penyaji pertama yang sudah tepat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin Bapak Kanistono, mohon izin rekan-rekan. Di sini saya sebagai penyaji B2 akan mengangkat beberapa poin. Yang saya angkat ada 5. Langsung saja. Yang pertama yaitu redistribusi tanah sebagai solusi untuk mengatasi ketidakmerataan penguasaan tanah dan menciptakan keadilan serta efisiensi dalam alokasi sumber daya. Jadi ketidakmerataan mengakibatkan ketimpangan sosial sehingga memicu adanya konflik agraria. Yang kedua, kebijakan reforma agraria seringkali tidak didukung oleh tindakan nyata dari pemerintah sehingga menghambat berbagai aspek penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena kurangnya komitmen dari elit politik, pemerintah seringkali tidak mewakili kepentingan petani kecil, lebih terikat oleh golongan ekonomi kuat, sehingga kebijakan yang diambil tidak berpihak dan kurang efektif dalam mencapai tujuan reforma agraria yang adil. Yang ketiga, terdapat 2 aspek utama dalam reforma agraria, yaitu tenure reform, yaitu perubahan kepemilikan tanah, dan tenancy reform atau perbaikan perjanjian sewa. Keduanya bertujuan untuk memberikan hak yang lebih baik kepada petani kecil dan buruh tani sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang mana tenure reform lebih condong berfokus pada kepemilikan tanah dari pemilik besar kepada petani kecil. Dan tenancy reform yang lebih memperbaiki kondisi perjanjian sewa tanah yang ditujukan kepada buruh tani atau penyewa tanah sehingga mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Nomor 4, terdapat lapisan-lapisan sikap terhadap reforma agraria yang dapat mempengaruhi implementasi reforma agraria. Di sini di dalam buku dijelaskan ada lapis kedua dan lapis ketiga, yang mana lapis kedua ini yang kurang berani atau merasa kurang mampu untuk mengatasi berbagai risiko dari kegiatan reforma agraria. Yang lapis ketiga ini bersikap ragu-ragu. Hati nuraninya mengatakan setuju, namun melihat peta kekuatan yang ada pada mereka tidak mampu mengaktualisasikan gagasan reforma agraria. Adapun lapisan pertama itu orang yang semangat dan mau mewujudkan reforma agraria. Nomor 5, terdapat keresahan sosial kekhawatiran masyarakat dan tidak kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan reforma agraria. Pelaksanaan reforma agraria seringkali memerlukan biaya besar dan dapat menyebabkan penurunan produksi sementara, sehingga timbul keresahan sosial dan penolakan dari pihak yang khawatir akan dampak negatif tersebut. Sekian 5 poin dari yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada penyaji kedua yaitu Tias Padelvi Ramadan atas penyampaian 5 poin penting pada materi B2. Selanjutnya akan disajikan pembahasan pertama oleh Putri Sabrina Maharani. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin Faris, izin rekan-rekan sekalian. Saya Putri Sabrina Maharani, NIT 2332461 sebagai pembahas 1 pada sesi 2. Langsung
Langsung saja dari kelima poin yang disampaikan oleh penyaji tadi, saya tertarik pada poin pertama, yaitu redistribusi tanah sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan menciptakan keadilan dan efisiensi alokasi sumber daya. Oke, baik. Jadi redistribusi tanah memang sering dianggap sebagai solusi untuk mengatasi redistribusi tanah memang sering dianggap sebagai solusi untuk mengatasi ketidakmerataan penguasaan tanah. Kebijakan ini itu bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan memberikan akses tanah kepada kelompok yang kurang beruntung seperti petani kecil dan buruh tani. Selain itu, redistribusi tanah ini dapat meningkatkan efisiensi ekonomi karena tanah yang sebelumnya tidak produktif dapat dimanfaatkan lebih optimal lagi oleh mereka yang benar-benar membutuhkannya. Namun, efektivitas redistribusi tanah bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama itu dukungan institusional. Jadi, harus ada kebijakan pendukung seperti akses terhadap kredit, pelatihan, pertanian, serta infrastruktur yang memadai agar tanah yang diberikan tadi dapat dikelola secara produktif. Yang kedua, itu keamanan hukum. Jadi, redistribusi tanah harus diikuti dengan kepastian hak kepemilikan yang jelas agar si penerima manfaat tidak kehilangan tanahnya kembali akibat spekulasi atau konflik hukum. Yang ketiga, efek ekonomi. Jadi, jika tidak dikelola dengan baik, redistribusi tanah dapat memicu fragmentasi lahan yang sangat kecil sehingga menurunkan efisiensi produksi petani. Dari teori pembangunan wilayah dari perspektif institutional development Douglas North, itu keberhasilan redistribusi tanah sangat bergantung pada kelembagaan yang kuat dan dalam mengatur hak milik dan sistem ekonomi agraria. Jadi, redistribusi tanah bisa menjadi solusi yang efektif jika dilakukan dengan perencanaan yang matang, dengan dukungan faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk menghindari dampak negatif seperti konflik atau ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya. Terima kasih kepada pembahas pertama atas responnya terhadap 5 poin penting dari penyaji. Selanjutnya pembahas 2 yaitu Hadi Wiranata, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin Bapak Krisdono, Bapak Polisi serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Saya Hadi Wiranata, NT 23324663. Ini menanggapi poin kelima dari penyaji, yaitu terdapat keresahan sosial, kekhawatiran masyarakat, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan reforma agraria. Di sini saya menggarisbawahi reforma agraria yang dimaksud yaitu merujuk pada program redistribusi tanah. Teman-teman pasti juga tahu salah satu output dari redistribusi tanah adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah. Namun dalam pelaksananya tidak semua masyarakat memahami dan tertarik untuk mengikuti program ini. Saya mengambil contoh dari daerah saya, Kabupaten Ketapang dari Provinsi Kalimantan Barat, di mana desa di sana masih banyak terdapat masyarakat yang kurang antusias terhadap program redistribusi tanah. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain: pertama, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi tanah. Kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah baik melalui redistribusi maupun PTSL ataupun secara sporadik atau yang biasa kita secara mandiri masih tergolong rendah di daerah sana. Banyak masyarakat di daerah-daerah terpencil merasa cukup aman dengan kepemilikan surat pernyataan tanah atau yang biasa kita kenal SPT yang dikeluarkan oleh kepala desa. Dokumen ini telah dianggap masyarakat sebagai bukti kepemilikan yang cukup kuat di lingkungan tersebut. Selain itu, dalam praktiknya, koperasi di desa tersebut juga menerima SPT sebagai jaminan pembiayaan
sehingga masyarakat tidak merasa perlu mengurus sertifikasi lebih lanjut. Yang kedua, keterbatasan objek redistribusi tanah. Mungkin untuk faktor yang kedua saya coba memvisualisasikan kenapa ini salah satu faktornya ya. Program redistribusi tanah memiliki ketentuan khusus terkait objek tanah yang dapat dijadikan sasaran redistribusi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 telah ditetapkan bahwa objek redistribusi tanah berasal dari tanah negara tertentu. Namun beberapa tahun terakhir, redistribusi tanah banyak bersumber dari TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Namun pola pelepasan kawasan hutan ini hanya mencakup titik-titik tertentu, sehingga masyarakat kurang berminat untuk mengikuti program ini. Dari gambar ini saya menggambarkan, kita anggap aja ini sebagai TORA untuk daerah pelepasan kawasan hutan. Nah, sedangkan ini jalan, sedangkan ini bidang tanah. Sebagai contoh, seorang warga memiliki tanah dengan bukaan depan 50 meter dengan belakangnya 200 meter. Nah, namun dalam program pelepasan kawasan hutan hanya bagian lahan yang berada dalam buffer jalan selebar sekian yang dapat disertifikasikan tanah. Hal tersebutlah, maksud saya, jadi sisa tanah yang ke belakang tidak bisa disertifikasikan, sehingga hal tersebut yang membuat ketidakpuasan masyarakat untuk mengikuti program redistribusi tanah. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi untuk terkait poin nomor 5, keresahan masyarakat untuk program ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembahas 2, Hadi Wiranata yang telah membahas poin 5 dari materi 2. Selanjutnya, Dias Pedel Ramadan selaku penyaji pertama dipersilakan untuk merespon dari bahasan pembahas 1 dan 2. Ya, terima kasih sebelumnya pada pembahas 1 dan 2 yang telah menyampaikan pembahasannya yang mendukung poin dari saya, yaitu mulai dari yang pertama tadi, pembahas pertama yaitu redistribusi tanah menjadi solusi efektif, namun dengan beberapa catatan, yaitu dengan dukungan institusional, kemudian keamanan hukum dan efek ekonomi. Kemudian saya setuju tadi karena ada perspektif institutional development, yang mana efektivitas redistribusi tanah sangat bergantung pada keseimbangan, pada kelembagaan yang kuat dalam mengatur hak milik dan sistem ekonomi agraria. Kemudian untuk pembahas kedua juga seperti dicontohkan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan reforma agraria. Yang pertama tadi dokumen SPT yang dianggap sudah kuat, kemudian tanah objek reforma agraria atau TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan menjadi polemik dan menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat, sehingga dapat saya simpulkan ketimpangan penguasaan tanah menciptakan lingkaran setan konflik agraria. Ketidakadilan dalam penguasaan tanah menyebabkan ketegangan sosial dan konflik
yang pada gilirannya menghambat pembangunan dan memperburuk ketidakadilan. Reformasi agraria yang komprehensif yang bertujuan untuk menata kembali penguasaan tanah secara lebih adil dan merata merupakan solusi jangka panjang untuk memutus lingkaran setan ini dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada penyaji atas tanggapan dari bahasan Pemas 1 dan Pemas 2. Sekian diskusi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.